Film ini berlatar pada tahun 1955 di Chili. Kita diperlihatkan keluarga Mercedes. Keluarga kecil tinggal di tempat sempit dengan penuh keterbatasan. Sarapan saja, Mercedes habis tidak tersisa. Dia memiliki suami bernama Efrain dan 2 orang anak laki-laki. Mereka hidup pas-pasan. Efrain sebagai fotografer amatir dan rumahnya ini dijadikan studio olehnya. Yang kebetulan pagi ini mereka akan kedatangan klien. Sementara Mercedes seorang sekretaris atau juru tulis pengadilan. Pagi itu, Mercedes pergi bekerja. Baru saja menulis keluhan warga, dia mendapatkan kabar dari seorang petugas bahwa telah terjadi pembunuhan di Hotel Krillon. Dia berangkat bersama Veloso, seorang hakim, yang dijemput di suatu tempat, yang dimana perempuan gak boleh masuk di sini. Saat baru sampai, sudah ramai wartawan, dan bebarengan seorang wanita keluar dengan keadaan darah di mukanya. Hotel Krillon merupakan hotel megah dan mewah. Mercedes saja sampai terpukau melihatnya karena dia baru pertama kali ke sini. Veloso bicara dengan Arnes, seorang detektif yang telah memeriksa kejadian. Ditemukan pistol yang bagus, PN Baby buatan Belgia yang diduga untuk membunuh Roberto, mayat yang tidak diperlihatkan. Roberto ditembak oleh Maria Carolina Gil, wanita yang awal kita lihat dengan darah di mukanya. Lalu Veloso, Arnes, dan Mercedes melakukan reka adegan. Penembakan ini dilakukan di tempat umum dan terbuka. Mercedes disuruh membawa barang-barang milik Maria untuk diamankan di kantor. Di sini dia sempat melihat isi tas kecil milik Maria. Mercedes menemukan sebuah lipstik dan sempat mencobanya. Besoknya, kejadian pembunuhan ini menjadi viral karena baru kita ketahui Maria merupakan penulis novel terkenal saat itu dan Roberto adalah pacarnya. Dalam koran itu diberitakan pembunuhan ini adalah kejahatan karena hasrat. Mercedes dan Domingo menunggu kedatangan Maria di luar kantor pengadilan. Tidak lama, Maria pun datang bersama pengacaranya. Maria sebenarnya memiliki nama asli Georgenia Sylvia dan nama Maria adalah nama pena, sebuah nama panggilan untuk penulis. Kedepannya kita panggil saja dia Maria ya. Veloso memberikan beberapa pertanyaan soal penembakan yang dia lakukan di hotel. Dia datang tanpa ada rasa penyesalan dan juga mengakui semua perbuatannya. Hal yang bikin heran, dia mengaku Roberto bukan pacarnya karena dia bilang Roberto bukan miliknya. Pertanyaan lanjutan dari Veloso, dia bertanya apakah Roberto pernah melakukan sesuatu pada Maria. Dia tidak menjawab, hanya menatap Mercedes. Lalu Domingo datang, memberi kabar seorang bernama Montero ingin bertemu. Veloso keluar bersama Concha, pengacaranya Maria. Kini Mercedes dan Maria berduaan di ruangan. Maria meminta rokok kepada Mercedes. Di luar, Veloso mendapatkan kabar bahwa ada kemungkinan gangguan jiwa dialami oleh Maria. Jadinya, Maria disarankan untuk diperiksa oleh dokter soal kondisi psikologisnya. Concha mencoba bernegosiasi di sini kepada Veloso. Maria yang sebelumnya semenjak melakukan pembunuhan, dia ditahan di penjara. Concha meminta keringanan untuk dipindahkan dan mendapatkan fasilitas dasar seperti pakaian, mesin ketik, kebutuhan hari-hari, dan juga tempat tidur yang layak. Veloso mengabulkan permintaan itu. Maria akan dipindahkan tahanannya ke Buen Pastor, bisa dibilang katedral, yang nantinya Maria akan mendapatkan perawatan dari biara. Karena saudara Maria jauh dan pengacara tidak boleh masuk ke rumah Maria, maka dari itu Veloso memerintahkan Mercedes untuk mengambil pakaian Maria di apartemennya. Hari itu juga Mercedes melakukannya. Di sini dia melihat pemandangan tempat tinggal yang nyaman berbeda dengan keadaan apartemennya. Sampai-sampai Mercedes sempat bersantai dan memberi air pada tanaman. Setelah itu, dia mengemas barang-barang milik Maria. Malam harinya dia pulang, kondisi yang seperti biasa dia lihat, tempat berantakan dan cucian di mana-mana. Kedua anaknya dan suaminya benar-benar sangat bergantung pada Mercedes.
Besoknya, Mercedes dan Maria tibalah di rumah sakit. Seperti biasa, Maria meminta lagi rokok kepada Mercedes. Di sini Maria akan diperiksa kejiwaannya oleh dokter. Sementara di kantor pengadilan, Veloso bertanya kepada saksi saat kejadian, seorang pelayan dan dua perempuan yang duduk di sebelah meja Maria. Menurut mereka, semuanya tampak normal. Penampilan Maria tidak ada yang mencurigakan, normal-normal saja. Obrolan mereka terdengar seperti membicarakan soal hubungan. Dua wanita ini tidak bisa mendengar percakapannya dengan jelas. Yang mereka dengar hanya "kau sudah tidak tertarik lagi." Dan setelah itu, Maria berdiri lalu menembak Roberto. Sontak orang di sekitar langsung panik. Pelayan yang melihat, dia langsung menutup pistol dengan kain. Yang sebenarnya dia lakukan itu juga nggak tahu alasannya kenapa. Spontan aja, Roberto yang langsung tewas di tempat seketika. Maria melakukan ini dan mengatakan selamatkan dia. Malam harinya, ketika makan malam bersama, seperti biasa semua keluarga mendapatkan bagian, sedangkan Mercedes hanya sisa-sisa saja. Saat makan malam berlangsung, radio berbunyi memberitakan kasus Maria. Kasus ini dilakukan tertutup sehingga semua orang penasaran, tapi tidak dengan Mercedes. Dia mematikan radio itu dan terlihat kesal. Ditambah, anak-anaknya rese ketawa-ketawa doang dari tadi. Jadinya Mercedes pergi dari meja makan. Saudara dari Roberto dan Maria dimintai keterangan. Roberto merupakan seseorang yang sangat dihormati di keluarga. Sementara Maria dikenal sebagai orang sensitif dan labil. Hal ini memang dibenarkan dari kedua belah pihak. Roberto sebenarnya sudah mengajak Maria menikah berkali-kali, namun Maria menolaknya. Maria dikenal sebagai wanita independen, dan dia tidak suka jika ada orang yang membahas masalahnya dan mengasihani dirinya. Sementara Roberto sangat sabar menghadapi sikap Maria, tapi puncaknya Roberto saking capeknya sama sikap Maria, dia memutuskan Maria dan dekat dengan seorang wanita yang masih kerabat keluarga bernama Alicia Castro. Semenjak itu, keluarga Roberto sudah tidak suka dengan Maria, apalagi saat mengetahui ternyata Maria seorang janda. Mantan suaminya juga hadir di sini dan sempat dimintai keterangan. Apa yang dia katakan berbalik dengan apa yang dikatakan oleh saudara Roberto. Mantan suaminya justru memuji Maria, wanita hebat dan seperti tidak ada kekurangan dalam diri Maria. Dalam kesimpulan awal, saudara Roberto mengatakan Maria membunuh Roberto karena cemburu ketika Maria tahu kalau Roberto akan menikahi Alicia. Sepertinya Mercedes menginginkan suasana yang intim bagi dirinya. Dia bersantai di apartemen Maria. Nggak cuma itu aja, dia membaca salah satu koleksi buku Maria. Dalam buku itu ada terselip selembar koran berita kejahatan tragis akibat cinta di pusat kota Santiago. Pelakunya adalah seorang penulis juga bernama Maria Luisa Bombal menembak Euligio Sanchez Errázuriz, yaitu pacarnya. Sama-sama Maria dan sama-sama juga kasusnya, tapi beda orang. Mercedes membawa buku itu untuk dibaca kala dalam perjalanan menuju kantor. Kembali ke pengadilan, Montero yang merupakan kuasa hukum dari Roberto mengatakan dia memiliki saksi atas kekejaman dari Maria, tapi langsung dihentikan oleh Veloso. Baginya itu cuma gosip doang. Lalu Veloso meminta laporan medis. Dalam laporan itu tertulis kalau Maria mengalami menopause, hal yang menyebabkan perubahan perilaku. Medis mengatakan butuh pemeriksaan berlanjut. Veloso menyetujuinya tanpa bicara panjang lebar lalu pergi. Sepertinya Veloso ini kurang niat untuk menangani kasus ini karena dirinya sudah lelah dengan keadaan. Wartawan tidak pernah berhenti berdatangan. Dengan begitu, Veloso melakukan tindakan dalam persidangan terkesan cepat tanpa dipikir panjang. Bahkan yang janggalnya lagi adalah Veloso berniat akan membebaskan Maria secepat mungkin karena alasan kejiwaan. Mercedes yang mendengar ini memberikan kalimat sindiran kepada Veloso dengan kalimat awalan memuji kalau Veloso adalah hakim yang adil di republik ini, tidak mungkin membebaskan Maria dan tidak perlu dengan publik. Setelah itu, Veloso pun terdiam mendengar perkataan Mercedes. Sepertinya perkataan Mercedes ini membuahkan hasil karena Veloso meminta daftar saksi yang disebutkan oleh Montero. Ekspresi Mercedes langsung tersenyum dan mengetahui kalau Veloso adalah seseorang yang labil. Setelah itu, istirahat pulang, bukan ke apartemennya, melainkan ke apartemennya Maria untuk bersantai dan membaca buku novel karangan Maria.
Mercedes sampai lupa waktu. Dia saking bersantainya, saat keluar apartemen dia bertemu seseorang. Orang itu menyapa. Mercedes yang tersipu malu tidak kuasa menatap pria itu, hanya berkata tidak-tidak saja. Kembali ke persidangan, Mercedes kini berpenampilan menawan dan parfum yang dia pakai milik Maria membuat pertanyaan bagi Veloso dan Domingo. Tapi jawaban Mercedes semua itu dia lakukan untuk menghormati persidangan. Semua saksi di Montero dipanggil. Saksi-saksi ini merupakan karyawan dari Roberto. Roberto dikenal sebagai bos yang baik, sedangkan mereka mengenal Maria sebagai wanita yang memiliki sifat kanak-kanakan. Karena dari mereka sering mendengar pertengkaran Maria dengan Roberto, dan yang lebih anehnya, dalam pertengkaran itu Roberto lah yang sering menangis. Maria dikenal sering menghabiskan uang Roberto. Setiap kali Roberto dapat panggilan Maria, dia langsung menghampiri. Sampai kesaksian semua ini berubah. Seorang pegawai Roberto juga bernama Rebecca. Dia memiliki sudut pandang berbeda, namun tetap menilai Maria sebagai wanita yang menyebalkan. Kesaksian Rebecca berbeda. Dia pernah mendengar kabar Maria mendapatkan vacuum cleaner mahal dan sebuah magic jar. Dugaan dari Rebecca, Roberto menginginkan Maria menjadi seorang wanita ibu rumah tangga. Dan Rebecca saat dia memeriksa lemari arsip milik Roberto, dia menemukan sebuah kertas yang telah dirobek-robek. Ketika dia satukan, ternyata itu adalah surat dari Maria. Veloso nggak nyimak persidangan ini serius, seperti udah bosen. Sedangkan Mercedes mendengarkan dengan detail, karena baginya kasus ini menarik. Maria itu seperti dirinya. Bedanya, Mercedes menerima keadaan menjadi wanita karir dan juga seorang ibu rumah tangga. Maka dari itu, dengan senang hati Mercedes membacakan surat Maria untuk Roberto. Dalam surat itu, Maria menuliskan keputusan. Maria menyudahi hubungannya dengan Roberto, tapi dia masih cinta. Karena dalam surat ini Maria menuliskan keluh kesahnya sikap Roberto yang ingin membentuk Maria sebagai ibu rumah tangga, wanita yang baik. Tapi itu bertolak belakang dengan keberaniannya Maria. Dia tidak bisa seperti itu. Dan pada akhirnya Maria membuang vacuum cleaner dan magic jar yang Roberto berikan. Inilah alasan kenapa Maria selalu menolak ajakan nikah Roberto. Mercedes kembali lagi ke apartemennya Maria. Dia mencoba pakaiannya dan berpose. Tidak lama dari itu seorang pria datang. Mercedes yang bersembunyi tentu ketahuan. Pria ini nggak panik. Dia cuma bilang, untung saja aku menghadiahkanmu pakaian mewah, bukan vacuum cleaner. Pria ini juga tahu kalau wanita yang dia lihat bukanlah Mercedes. Dengan santai dia minum dan menawarkannya kepada Mercedes. Pria ini bernama Rene. Dia ini dekat dengan Maria. Rene juga seorang seniman, lebih tepatnya penyair. Untuk menutupi identitasnya, Mercedes mengaku sebagai Dominga, sepupunya Maria dari La Sente. Rene nggak menaruh curiga, bahkan mereka tiba-tiba menjadi dekat, ngobrolin hal lain dan juga kasus Maria. Sampai akhirnya di malamnya mereka berdansa. Rene mengatakan kalau Maria tidak memiliki keluarga dari La Sente. Identitas Maria terbongkar. Rene bertanya lagi siapa nama sebenarnya Dominga. Mau nggak mau Mercedes mengakuinya. Rene sempat menggoda akan mencium Mercedes, namun Mercedes menolak. Sampai akhirnya Rene mengatakan kalimat yang membuat Mercedes melupakan jati dirinya. Besok paginya dia terbangun seperti biasa, pulang larut malam. Efren curiga di sini karena dia mencium bau alkohol semalam. Tapi Mercedes menepis dugaan itu. Saat dia akan mandi setelah anaknya, tiba-tiba air berhenti. Dengan begitu, Mercedes pergi lagi ke apartemen Maria hanya untuk mandi dan memakai pakaian Maria untuk bekerja. Saat jam makan siang, Veloso, Domingo, dan Mercedes makan di sebuah resto. Tiba-tiba di sini Mercedes melihat pria yang dia lihat di apartemennya Maria saat itu. Dengan penuh ketakutan, tiba-tiba Mercedes pamit untuk pergi. Baru aja mau keluar pintu, datang Montero. Mau nggak mau Mercedes kembali lagi. Montero dia marah-marah sama hakim. Kenapa Maria mendapatkan perlakuan khusus di Buen Pastor, mendapatkan fasilitas bagus, dilayani dengan baik. Veloso yang gak terima karena jam makan siangnya dihancurkan oleh Montero, mengusirnya tanpa memberikan penjelasan. Setelah itu, Veloso menyuruh Mercedes untuk mengecek Maria di Buen Pastor. Malamnya Mercedes pulang, bukan disambut dengan baik. Efren dan kedua anaknya minta dibuatkan makanan. Tanpa banyak bicara, Mercedes masak. Saat makan malam bersama, Efren mulai curiga. Dia menemukan sebuah gelang milik Maria di sini.
Dan juga akhir-akhir ini pakaian Mercedes modis terus, padahal mereka untuk makan saja pas-pasan. Setelah itu Mercedes tanpa bicara banyak mengambil kamera karena dia mendapatkan tugas dari Veloso untuk memotret Maria. Besok paginya dia pergi ke Buen Pastor, baru aja mengintai seorang nenek-nenek menghampiri meminta foto. Mercedes pura-pura memotretnya. Nenek ini seorang tahanan di sini bernama Rosa. Dia butuh pengacara untuk masalah hukumnya. Mercedes mendengarkan keluh kesah Rosa. Ternyata Rosa ditahan karena kasus pembunuhan. Dia telah membunuh menantunya yang telah melakukan KDRT terhadap putrinya yang sedang hamil. Rosa juga membunuhnya sadis dengan menggorok leher menantunya. Lalu Mercedes dipanggil biarawati menuju sel Maria. Di sini mereka ngobrol lumayan dekat karena Maria sering minta rokok. Dan setelah itu Mercedes mengambil gambar. Selesai memotret, Mercedes melihat tulisan milik Maria yang dia buat selama menjadi tahanan. Tapi Maria menolaknya dan tidak diperbolehkan untuk dibaca. Mercedes mulai kepo dengan bertanya alasan Maria kenapa membunuh Roberto. Dia hanya mengatakan, "Aku di sini ditahan karena perbuatanku. Terlepas pendapatku tentang ini semua, kita belajar membangun kebebasan kita." Mercedes seperti mengerti maksud perkataan ini karena dia menginginkan kehidupan bebas dan merdeka dari patriarki. Malam pun tiba, apartemen Mercedes sesak kedatangan keluarga Efren. Terlihat suasana yang menyedihkan. Efren bersenang-senang dengan keluarganya, sedangkan Mercedes di dapur sibuk sendirian menyiapkan makan, tanpa perhatian, tanpa dampingan. Yang selama ini dia terima di rumah hanyalah sebuah perintah. Sampai-sampai dia menangis di sini. Selang beberapa waktu, keluarga Efren memberikan kado yang isinya minuman. Lalu ada lagi hadiah berupa iklan di koran untuk jasa foto Efren. Setelah itu, Efren memberikan hadiah untuk Mercedes. Efren menyuruh Mercedes menutup mata, dan ternyata hadiah yang Efren berikan adalah vacuum cleaner yang lama sudah dia perbaiki. Mercedes tambah lagi menangis. Dari tangisan ini, dia memendam perasaan ingin sebuah kebebasan. Bahkan sebuah hadiah pun bukan untuk dirinya, melainkan kepentingan keluarga. Efren yang gak ngerti perasaan Mercedes, dia mengira tangisan ini adalah sebuah tangisan emosionalnya, kebahagiaannya Mercedes yang ternyata keluarganya peduli dengannya. Efren meminta untuk tidak pulang larut malam terus, karena keluarga di sini peduli dengannya. Sebuah pernyataan Efren yang kontras. Penderitaan Mercedes gak berhenti gitu aja. Di malam harinya, dia tidak kebagian tempat tidur. Dalam diamnya, Mercedes merindukan masa di mana dia masih lajang. Di malam itu juga keadaan hujan. Dia pergi ke apartemen Maria lagi untuk istirahat tentunya. Lalu datang seseorang mengetuk. Ternyata itu adalah suaminya, Efren, mengikuti Mercedes secara diam-diam di tengah-tengah hujan. Efren mengira Mercedes berselingkuh, padahal tidak. Mercedes mengungkapkan perasaannya selama ini yang dia pendam. Dia hanya butuh sebuah ketenangan dari riuhnya rumah tangganya, pekerjaannya, kewajiban sebagai istri, merasa tidak dihargai oleh keluarga dan seperti dibuang. Tangis mereka berdua pun pecah di sini. Paginya, Efren menginap di sini bersama. Mercedes langsung membersihkan bekas jejak kaki Efren semalam. Efren mencoba menghentikan Mercedes, tapi dia tidak didengar. Mercedes terus membersihkan. Tanpa bicara lagi, Efren meninggalkan Mercedes sendirian. Ketika Mercedes akan bekerja, dia berjalan dan melihat toko buku yang menampilkan karya tulisan baru dari Maria dengan judul Penjara Perempuan. Domingo membacakannya di dekat Veloso. Veloso justru dia mendengarnya kesal dan akan memvonis Maria secepatnya karena bukunya berisi gagasan bebas soal perempuan, seksualitas, dan kekuasaan, hal yang bertentangan dengan nilai patriarki yang ia pegang. Sedangkan Mercedes yang membaca buku Maria, dia terlihat senang dan menyukainya. Dan pada akhirnya di tanggal 11 Juli 1956, Veloso menjatuhkan hukuman penjara hanya 541 hari kepada Maria atas pembunuhan Roberto yang dilakukan 14 April 1955. Selanjutnya Mercedes menjalani hari demi hari pulang ke apartemen Maria, membaca bukunya, bersantai, menikmati waktu yang dia inginkan, menjadikannya perempuan bebas dari tindakan patriarki.
Lalu singkat cerita, ketika Mercedes bekerja, dia mendapatkan telepon dari seseorang yang meminta bertemu dengan Veloso. Singkat cerita, setelah selesai melakukan pertemuan, ternyata pertemuan itu adalah pertemuan Veloso dengan presiden yang membicarakan masalah keputusan yang diambil Veloso. Saat malam hari, ketika Mercedes menyiapkan makan, dia mendengar radio. Presiden Carlos Ibáñez del Campo telah memberikan pengampunan kepada Maria. Keputusan ini dibuat karena setelah kampanye besar-besaran advokasi yang dipimpin oleh penyair terkenal Gabriela Mistral. Seketika Mercedes menangis. Tangisan ini menjelaskan perasaannya. Tangisan Mercedes adalah ekspresi kehilangan atas ilusi bahwa hidup seperti Maria bisa ia miliki. Kini, ia akan kembali ke rumah, ke suami yang pasif, anak-anak yang bergantung padanya, dan hidup yang tak pernah ia pilih sepenuhnya. Mercedes melihat dari kejauhan Maria yang bebas diantarkan oleh Rene dan satu lagi laki-laki. In Her Place adalah kisah tentang dua perempuan yang hidup di ujung dunia yang sangat berbeda, namun terhubung oleh satu hal yang sama, keinginan untuk merdeka. Maria Carolina Gil adalah seorang penulis yang membunuh kekasihnya dan tidak pernah memberi kejelasan yang pasti atas tindakannya. Mercedes Arevalo adalah seorang sekretaris pengadilan, ibu rumah tangga yang diam-diam mendambakan kehidupan bebas seperti Maria, kehidupan yang ia rasa tak pernah ia miliki. Sepanjang film, Mercedes perlahan masuk ke dalam dunia Maria. Ia menempati apartemennya, membaca catatan pribadinya, bahkan mencoba memahami isi pikirannya lewat tulisan. Tapi semakin ia mendekat, semakin asing Maria terasa. Maria tidak memberi jawaban, tidak minta maaf, tidak menyusun alasan yang bisa dimengerti. Ia hanya menunjukkan bahwa ia adalah perempuan yang tidak ingin dimiliki siapapun, bahkan oleh hukum, bahkan oleh cerita. Ketika Hakim Veloso tiba-tiba menjatuhkan vonis bahwa Maria bersalah namun tidak waras, semuanya terasa gegas dan mengejutkan. Tapi itu mencerminkan kenyataan yang lebih luas. Sistem tidak tahu bagaimana menghadapi perempuan seperti Maria yang tak bisa dikendalikan. Jadi mereka mengurungnya kembali, bukan karena membunuh, tapi karena berpikir dan menulis tanpa izin. Veloso tidak menghukumnya sebagai penjahat, tapi menolaknya sebagai ancaman terhadap tatanan. Lalu, saat Maria akhirnya dibebaskan oleh keputusan presiden tanpa pertanggungjawaban hukum yang utuh, Mercedes menangis. Tapi itu bukan air mata bahagia, itu tangisan dari seseorang yang menyadari bahwa ia tak pernah benar-benar memahami perempuan yang ia kagumi. Maria bebas, tapi bukan karena dibela, justru karena sistem yang ingin menyingkirkannya secara halus. Dan Mercedes tersadar, di balik semua itu, dialah yang masih terkurung, bukan oleh jeruji, tapi oleh hidup yang tak pernah ia tentukan sendiri. In Her Place bukan hanya cerita kriminal atau drama hukum. Ini ada refleksi tajam tentang suara perempuan, tentang bagaimana mereka dibentuk, dibatasi, lalu dibungkam, baik oleh orang lain maupun oleh kehidupan yang mereka warisi tanpa pilihan. Pada akhirnya, Maria keluar dari penjara, tapi yang tertinggal dalam kurungan adalah Mercedes. Film ini menunjukkan perlawanan dari seorang perempuan yang dianggap sebelah mata dan para laki-laki yang menganut patriarki kuat. Meskipun tindakan Maria tidak dibenarkan dengan membunuh pacarnya, tapi itu adalah bentuk perlawanan dari ketidakadilan sosial atas gender.